Seperti apa sih Anda menilai potensi dari pembangkit listrik tenaga panas bumi kalau kita bandingkan dengan energi terbarukan lainnya, Pak? Iya, suara saya terdengar bagus ya. Jelas, Pak Hendra. Oke. Ini pada bulan saya coba bandingkan uh, atau update perkembangan dari berbagai tenaga terbarukan di dunia pada saat ini. Jadi pada bulan Juni 2021 itu, ARENA yaitu International Renewable Energy Agency mengeluarkan laporan terbaru yang membandingkan LCOE atau Levelized Cost of Energy dari berbagai tenaga terbarukan. Ya. Dan menurut laporan tersebut, dalam jangka waktu 2010 sampai 2020, yang pertama LCOE dari fossil fuel itu relatif stabil sekitar 7,6 sen per kilowatt hour. Kemudian LCOE dari solar power plant turun drastis ya sebesar 85%. LCOE dari pembangkit listrik tenaga angin juga turun drastis sebesar 56,2%. Dan tapi ada tapinya, LCOE dari pembangkit listrik panas bumi justru naik 45% dan pembangkit listrik tenaga air juga naik sekitar 15,8%. Ada Mengapa beberapa ini hal bisa yang menarik terjadi, dari Pak? ya sebenarnya ada beberapa hal yang penting dari grafik ini. Pertama ya, bahwa LCOE ini dari berbagai tenaga terbarukan itu turun drastis kecuali LCOE dari pembangkit tenaga geothermal dan air. Nah, LCOE dari renewable power plant solar dan angin justru sekarang lebih murah dari LCOE dari fossil fuel. Kemudian juga ketiga itu LCOE pembangkit listrik panas bumi ini menjadi yang paling mahal pada saat ini dibandingkan dengan energi tenaga terbarukan lainnya. Nah, tentu hal ini menjadi tantangan besar buat kami sebagai penghasil tenaga panas bumi terbesar di Indonesia dan bahkan di dunia untuk terus mencari inovasi yang baru dan teknologi yang baru untuk mengembangkan listrik dari tenaga panas bumi yang tidak hanya sustainable tapi juga affordable dan bisa bersaing dengan energi terbarukan lainnya, termasuk tenaga listrik dari fossil fuel, ya. Dan tentu dengan tetap menjaga tingkat keekonomisannya. Nah, tadi ada pertanyaan mengapa kok bisa yang lain turun, pembangkit listrik tenaga panas bumi tetap bisa naik. Pertama ya, karena memang tidak semua negara mempunyai tenaga panas bumi yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi tenaga listrik. Nah, kedua, ini juga sangat penting, itu di dalam kurun waktu tersebut, 2010 sampai 2020 tersebut, listrik tenaga surya, tenaga angin, tidak ada pembangunan tenaga panas bumi yang masif, yang bisa menciptakan terobosan inovasi dan teknologi baru yang bisa menurunkan LCOE dari pembangkit tenaga panas bumi. Jadi sebagai perbandingan, Elin ya, dalam kurun waktu 2010 sampai 2020 ini, di seluruh dunia tercatat bahwa kapasitas pembangkit tenaga matahari itu naik dari sekitar 40.000 megawatt tahun 2010 menjadi 707.000 megawatt di tahun 2020. Atau ada penambahan sekitar 667.000 megawatt hanya dalam kurun waktu 10 tahun. Kemudian kapasitas pembangkit tenaga angin itu naik dari 178.000 megawatt tahun 2010 menjadi 698.000 megawatt tahun 2020, atau ada penambahan sekitar 521.000 megawatt. Ya. Sedangkan kapasitas pembangkit tenaga panas bumi hanya naik dari 9.900 megawatt tahun 2010 menjadi 14.000 megawatt di tahun 2020. Itu atau hanya naik sekitar 4.000 megawatt dalam waktu 10 tahun. Jadi
Nah, masalahnya penambahan kapasitas hanya sekitar 4.000 megawatt ini tentu tidak cukup banyak untuk menstimulasi inovasi baru atau teknologi baru yang bisa menurunkan LCOE dari pembangkit tenaga panas bumi tersebut. Jadi begitu, Elin. Oke. Ya. Pak Hendra, dari Hmm. Star Energy Geothermal Group sendiri seperti apa strategi yang dilakukan untuk membuat energi panas bumi yang dimiliki dan diproduksi ini bisa lebih kompetitif, Pak, dibandingkan dengan energi terbarukan lainnya, Pak Hendra? Gitu. Ya, ada dua faktor utama yang menentukan LCOE dari pembangkit listrik panas bumi. Yang pertama itu biaya untuk menemukan sumber tenaga panas bumi tersebut. Ya. Yang kedua itu efektivitas atau besarnya kapasitas pembangkit listrik yang dihasilkan dari sumber tenaga panas bumi tersebut. Jadi kami menyadari hal itu sejak lama. Itu sebabnya sejak tahun 3 tahun lalu, tahun 2018, dengan dukungan secara penuh dari pemegang saham mayoritas perusahaan kami, yaitu Barito Pacific Tbk, kami memulai usaha secara intensif untuk mencari terobosan teknologi dan inovasi baru dalam dua bidang tersebut, dengan tujuan agar listrik dari tenaga panas bumi itu menjadi semakin bisa diandalkan dan harganya bisa semakin terjangkau dan tentu bisa bersaing dengan harga tenaga terbarukan lain. Sebagai contoh, pada kuartal 3 tahun ini, kami berhasil membuat peta permeabilitas pertama di dunia yang diaplikasikan di wilayah panas bumi. Peta ini akan bisa menunjukkan di mana letak-letak titik-titik terbaik untuk melakukan pengoboran sumur di dalam wilayah kerja panas bumi yang kami kelola, atau yang biasanya kami sebut sebagai sweet spot. Ya. Nah, peta ini akan bisa membantu kita untuk menurunkan tingkat ketidakpastian dalam pengoboran sumur-sumur panas bumi dan juga bisa meningkatkan jumlah uap yang kita bisa dapatkan dalam pengoboran sumur tersebut. Yang ujung-ujungnya nanti akan bisa menurunkan biaya secara drastis juga, seperti tadi menurunkan LCOE. Ya. Kemudian yang kedua, melalui aplikasi teknologi terbaru dan inovasi baru, baik dari segi proses pengeboran maupun teknik pengeboran, kami juga berhasil menurunkan biaya pengeboran sumur yang atau yang sering kami sebutkan sebagai well cost sebesar 40-50% dari biaya sumur terdahulu. Ini sangat ini sangat signifikan, ya, 40-50% dari biaya sumur terdahulu. Yang ketiga, menciptakan teknologi terbaru atau menerapkan teknologi terbaru yang bisa meningkatkan pembangkit listrik panas bumi ini, baik melalui perbaikan sistem cooling towernya atau menggunakan teknologi blade terbaru yang kami harapkan bisa meningkatkan jumlah listriknya itu sebesar 10 atau 15% dengan memakai sumber tenaga uap yang kami miliki sekarang tanpa biaya yang tidak terlalu besar. Jadi ujung-ujungnya ini menurunkan LCOE ke depan, ya, seperti tadi yang ditunjukkan oleh grafik tadi. Ya. Nah, strategi berikutnya itu dengan cari terobosan baru atau mengaplikasikan teknologi terbaru, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu dengan lebih baik, dengan lebih cepat, dan lebih murah. Ini tantangan yang luar biasa buat kami semua. Dan hasilnya selama 4 tahun ini adalah dibandingkan dengan 4 atau 5 tahun ini, EBITDA margin perusahaan kami terus meningkat. Jadi dengan inovasi dan terobosan baru ini kami terus memperbaiki EBITDA margin selama 4 sampai 5 tahun terakhir ini. Nah, yang terakhir ini juga kita terus mencari teknologi baru untuk mengkonversi panas ini hanya panas ya tanpa uap, itu untuk menghasilkan listrik. Nah, teknologi ini akan kita pakai untuk menghasilkan listrik dari sumur-sumur idle yang tidak terpakai, yang ada di dalam wilayah kerja panas bumi kami yang saat ini kami kelola untuk menghasilkan listrik tambahan. Jadi teknologi ini
ini akan sangat berguna untuk dipakai di daerah-daerah sumber panas bumi di Indonesia yang punya suhu yang medium, yang menengah, dan tekanan yang tidak terlalu tinggi. Jadi dengan semua inovasi dan aplikasi teknologi yang terbaru ini, kami sangat berharap ke depan kita bisa ikut menyumbangkan sumbangsi pada Indonesia dan juga pada dunia untuk menurunkan LCOE dari tenaga panas bumi ini, sehingga pada suatu saat bisa semakin bersaing dan dengan tidak hanya dengan fossil fuel, tapi juga dengan energi terbarukan lain. Iya, berbagai Ya, upaya terus dilakukan ya Pak untuk membuatnya lebih ya, kompetitif. Pak Hendra, kita betul. tahu bahwa pemerintah Indonesia ini tengah berupaya untuk mengurangi jejak karbon, juga dalam proses mengimplementasikan green energy. Di mata Anda sendiri, sebaiknya energi terbarukan mana nih Pak yang harus difokuskan oleh Indonesia dan mengapa demikian menurut Anda Pak? Ini sebenarnya setiap negara itu memiliki energi terbarukan, namun dengan kuantitas dan kualitas yang berbeda-beda, Elin ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan jenis tenaga terbarukan mana yang paling tepat untuk dipilih oleh suatu negara. Pertama tentu, apakah ketersediaan dari tenaga terbarukan tersebut cukup banyak ya, dan juga berapa lama adanya, dan apakah cukup untuk menggantikan pembangkit listrik dari fossil fuel, karena pada saat ini kenyataannya masih banyak Indonesia masih sangat tergantung dari fossil fuel power plant. Ya. Kedua, apakah tenaga listrik yang dihasilkan oleh tenaga terbarukan tersebut bisa dihasilkan selama 24 jam, ya, dalam arti atau base load, seperti listrik dari tenaga panas bumi, atau hanya pada jam-jam tertentu, intermittent, seperti listrik atau seperti listrik dari tenaga solar atau angin ya, yang hanya bisa dihasilkan pada saat ada matahari misalkan. Ketiga, biaya dan tingkat kesulitan untuk mendapatkan sumber energi terbarukan tersebut. Keempat, kesediaan lahan dan besarnya lahan yang dibutuhkan untuk membangun pembangkit listrik tersebut. Jadi contohnya untuk membangun 1 megawatt pembangkit tenaga surya biasanya dibutuhkan kurang lebih 1 hektar tanah, ya, atau kira-kira itu 3 kali lipat dari lahan yang dibutuhkan untuk pembangkit tenaga panas bumi. Ya. Kemudian kalau kita mau pakai tenaga listrik dari air, tentu membutuhkan banyak sungai, air terjun, dan bendungan. Ya. Nah, kelima, faktor yang kita harus pertimbangkan adalah dampak sosialnya pada lingkungan sekitarnya. Contohnya, mungkin tidak semua orang mau mendengar atau terbiasa mendengar suara yang dihasilkan oleh baling-baling dari pembangkit listrik tenaga angin pada saat berputar. Ya, nggak semua orang mau mendengarkan itu di telinganya. Nah, dari kelima kriteria tersebut, ini jenis energi terbarukan yang bisa diandalkan di Indonesia, menurut kami adalah sebenarnya 3, 1 tenaga air, tenaga panas bumi, dan tenaga surya. Ya. Indonesia memang memiliki sumber tenaga air, angin, tapi tidak terlalu banyak. Nah, untuk mengandalkan tenaga air ke depan, terutama di Pulau Jawa, tentu akan sangat sulit untuk ditambah, karena mungkin sudah tidak ada sungai yang besar lagi. Mungkin kalau tenaga air itu lebih cocok untuk dikembangkan di Pulau Kalimantan, karena banyak sungai yang masih besar-besar di sana. Ya. Nah, sebenarnya kalau ke depan, menurut kami dari segi, kalau dengan melihat faktor segi kapasitas, hanya ada 2 tenaga yang terbarukan yang bisa diandalkan di Indonesia, yaitu tenaga panas bumi yang diperkirakan ada sekitar 28.000 megawatt, dan tenaga surya. Ya. Walaupun tetap ada kelebihan kekurangannya tenaga panas bumi dan tenaga surya ini. Kalau kelebihan tenaga panas bumi itu potensinya yang tadi saya sebut sekitar 28.000 megawatt, itu membutuhkan lahan yang sedikit, bisa menghasilkan tenaga yang bisa dihasilkan dalam jangka waktu tahun, 30 sampai 50 tahun atau lebih. Bisa menghasilkan listrik juga selama 24 jam, base load. Tapi kekurangannya itu
mencari sumber energinya relatif lebih sulit dan lebih mahal dibandingkan dengan tenaga terbarukan lainnya. Oke, Tenaga Pak surya juga Hendra, punya. Ya. kalau menurut Anda untuk mempercepat implementasi green energy ini apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia, Pak? Ya, tentu pertama yang kita harus tahu dulu dari mana ini green economy kan sebenarnya bagaimana cara mengurangi carbon emission. Ya. Pertama tentu kita harus tahu dari sektor mana dulu carbon emission itu dihasilkan. Ya. Nah, untuk negara berkembang seperti Indonesia itu carbon emission itu datangnya 30-40% dari pembangkit tenaga listrik, sekitar 30% dari industri, dan sekitar 20-25% itu dari transportasi, baik itu transportasi udara, transportasi darat, dan laut. Ya. Nah, di bidang kelistrikan ini untuk mengurangi carbon credit emission, mengkonversi fossil fuel pembangkit listrik dengan pembangkit tenaga listrik terbarukan adalah menurut kami cara terbaik untuk mempercepat green economy, mencapai pencapaian green economy tersebut. Saya rasa niat pemerintah Indonesia nanti untuk secara bertahap menggantikan fossil fuel power plant dengan pembangkit listrik terbarukan di tahun 2060 itu merupakan langkah yang sudah tepat dan sudah di jalur yang tepat untuk menuju green economy. Nah, di bidang transportasi ini yang paling mudah yang bisa diaplikasikan tentu itu di bidang transportasi darat, ya. Yaitu dengan beralih ke kendaraan tenaga listrik. Ya, tekad pemerintah Indonesia juga untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat industri untuk membuat baterai kendaraan listrik, juga di manufacturing hub untuk membuat baterai kendaraan listrik di Asia, itu sudah ada di jalur yang tepat. Nah, Iya, terakhir di pas bidang sekali Pak industri. Hendra tadi menyebut soal listrik ya Pak. Kalau menurut Anda untuk mempercepat pembangunan tenaga listrik yang terbarukan di Indonesia ini seperti apa Pak Hendra? Ya, ini terus terang banyak teori, tapi kalau kita lihat dalam kurun waktu 2010 sampai 2020 tersebut, ada beberapa negara yang sangat berhasil menambah kapasitas pembangkit tenaga terbarukan dengan sangat banyak, ya, yaitu negara Eropa, India, Tiongkok, dan kalau di Asia itu Vietnam. Nah, ada dua hal utama yang mereka terapkan yang sebenarnya kita bisa contoh. Yang pertama, itu mereka memulai dengan kebijaksanaan policy yang menurut kita tepat, ya. Jadi tepat dalam arti bisa mempercepat pengembangan energi terbarukan dan juga yang tidak kalah pentingnya menstimulasi inovasi atau teknologi di bidang energi terbarukan itu, ya. Nah, bentuk kebijaksanaan tersebut bisa macam-macam, ada yang memberikan tarif listrik yang menarik, ada yang memberikan subsidi tarif listriknya, dan ada yang memberikan tax holiday, ya, atau kombinasi dari kebijaksanaan tersebut. Nah, yang kedua, yang juga sangat penting, itu di bidang teknologi dan inovasi. Buat kami itu sangat penting bagi semua stakeholder dalam energi terbarukan ini untuk mencari terobosan inovasi dan teknologi yang membuat LCOE dari pembangkit listrik terbarukan ini bisa semakin bersaing dengan fossil fuel dari fossil fuel based power plant, ya. Nah, untuk mencapai ini yang penting dilakukan adalah merubah pola pemikiran kita itu dari resource management process menjadi manufacturing process. Artinya kita tidak lagi berpikir berapa lama besok itu matahari akan bersinar, atau berapa lama besok angin akan bertiup kencang, atau dengan kecepatan berapa, atau dalam bidang geothermal, dalam bidang kami, berapa megawatt yang kita bisa dapatkan pada saat melakukan pengeboran. Yang harus kita pikirkan, yang harus kita pikirkan itu bagaimana menghasilkan tenaga listrik yang lebih banyak dengan memakai jumlah panas dari sinar matahari yang sama. Betul sekali Pak, sudah kami tangkap esensinya.
Terima Iya. kasih Pak Hendra Suciptotan, CEO dari Star Energy Geothermal Group sudah bergabung bersama kami di Economic Update hari ini. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.